Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan program pembelajaran Iqra dasar kita di Iqra 6 halaman 9. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, hari ini kita masuk di materi baru ya. Tapi kalau untuk secara garis besarnya ini masih masuk di hukum nun sukun atau tanwin ya. Terakhir kita nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya dengan waw ya untuk di Iqra 6 ya. Kalau yang di sebelumnya ada yang ilqam bila kunnah. Berarti yang di ilqam sudah yang sekarang ini materi baru nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin, tanwin itu bisa berupa fathah tanwin, kasroh tanwin dengan dhamma tanwin ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba saja ya. Ini kebetulan hukumnya ini ada satu huruf saja. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia hukumnya adalah iqlab. Iqlab ya. Iqlab. Ya, hurufnya cuma satu aja, ba. Apa artinya iqlab? Iqlab itu artinya mengubah. Mengubah apa? Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Ya, menjadi mim yang samar disertai dengan gunnah. Jadi namanya iqlab. Apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba, cara membacanya adalah dengan cara mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun ya, menjadi mim sukun disertai dengan gunnah. Hukumnya namanya iqlab.
satu aja. Contoh, min ba'di, min ba'di. Ada nun sukun di sini di kata min, akhirnya ada nun sukun. Bertemu dengan huruf ba di kata ba'di. Aslinya kita tulisannya adalah min ba'di. Nah, maka sesuai dengan rumus di atas, ada nun sukun ketemu ba, maka dirubah nun sukun ini menjadi mim sukun. Disertai dengan gunnah. Karena iklab ini kalau dilihat dari tingkatan gunnahnya, maka dia masuk di dalam tingkatan gunnah yang kedua, yaitu kamilah. Jadi iklab masuk di dalam tingkatan gunnah yang kedua, yaitu kamilah, sama dengan ikhfa. Tingkatan gunnahnya artinya sempurna, ya. Tetapi di bawah yang akmal matakun, yaitu di bawah nun sukun, nun tasdid, mim tasdid, dan idgham yang disertai dengan gunnah. Nah, ini yang kedua ya, kamilah. Jadi sama, ditahan 2 harakat. Kira-kira 2 harakat ya. Ditahannya. Jadi min ba'di dibacanya mim ba'di. Tapi bukan dengan memanjangkan mimnya. Bukan dengan mim ba'di, enggak. Langsung mim ba'di, mim ba'di. Jadi nun sukun itu langsung diganti dengan mim sukun dengan tanpa memanjangkan mim kasrohnya ya. Jadi bukan mim tapi mim langsung. Contoh yang kedua yang tanwin, misalnya nurun baiti, nurun, di situ ada tanda dhammah tanwin di huruf ro, run. Ya. Bertemu dengan ba di kata baiti. Nah, itu berarti tanwin bertemu dengan ba. Kalau tadi nun sukun ketemu dengan ba, kalau ini salah satu tanwin ya. Tanwin bertemu dengan ba. Sama hukumnya juga iklab. Merubah bunyi dhammah tanwinnya ini, tanwin itu artinya kan seolah-olah di akhir itu ada nun sukun. Maka ini juga dirubah menjadi mim sukun. Dari nurun baiti menjadi nurum baiti. Ya, jadi selain dirubah nun sukunnya menjadi mim sukun, harus disertai dengan gunnah, dengung yang sempurna atau kamilah. Ya, itu cara membacanya. Contoh lagi. Di bawah itu dan bima ya. Win dengan ba. Dibacanya abadam bima ya. Lagi kafirin bihi, dibacanya kafirin bihi ya. Awanun baina, nah itu tulisannya, dibacanya di sini dhamma tanwin ketemu dengan ba-nya di sini huruf nun itu ya. Bacanya awanum baina. Contoh lagi. Al-anbiya'u. Nah, itu tulisannya ada nun sukun ba. Al-anbiya'u. Nah, jadi dirubah tuh nun sukunnya jadi mim sukun. Wadhaikun bihi. Nah, itu qafnya tanda kan tulisannya wadhaikun bihi dibacanya wadhaikum bihi, wadhaikum bihi ya.
Lagi min baksin, min baksin. Dan nun sukun ketemu dengan ba. Min baksin. Nah, gitu ya. Jadi ganti nun sukunnya jadi mim sukun. Lagi baghyan bainahum. Bacanya baghyan bainahum. Baghyan bainahum. Lagi lun bihadza itu dia ada di lamnya ya, lam ada tanda dhamma tanwin, tasdid dhamma tanwin. Ketemu dengan ba. Bacanya hilum bihadza lizan bihi, lijan bihi. Dibacanya lijam bihi, lijam bihi. Ya. Jadi nunnya dirubah jadi mim. Tadinya makhrajnya nun jadi makhraj mim dan merapatkan kedua bibirnya ya. Tapi jangan lupa disertai dengan ghunnah. Jadi bukan cuma dirubah aja, bukan lijam bihi, enggak. Tapi lijam bihi. Tapi bukan dengan memanjangkan huruf sebelum nun sukun atau tanwinnya. Misalnya lijam bihi, jam itu enggak ya, langsung lijam. Nah, ya, coba ya. Sekarang kita coba dulu ya. Itu yang apa namanya? Yang contoh 3 baris ini ya. Buka semua mikrofonnya. Nanti kalau yang kita coba yang di bawah, yang ini kita sama dulu. Biar latihan dulu ya. Sudah dibuka semua? Ya. Ikutin ya, saya baca dulu, mendengarkan, nanti kalau udah selesai saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abadzam bima. Abadzam bima. Kafirim bihi. Kafirin bihi. Awanum bayina. Awanum bayina. Jangan di baina gitu, enggak. Ini satu kata masih ya. Jadi awanum baina. Jadi jangan naik huruf sebelum ataupun sesudahnya, enggak naik ya. Enggak baina, enggak ya, tapi baina gitu aja. Awanum baina. Pendek ya nanya. Awanum baina. Al-anbiya'u. Al-anbiya'u. Wadha'ikum bihi. Wadha'ikum bihi. Mim ba'sin.
Mim. Sin. Ba, sin. Langsung ya, sinnya bukan sin. Tapi sin. Mim, ba, sin. Mim. Sin. Baghyam bainahum. Bagyam bainahum. Lain, ghainnya diroghahkan, tidak dipantulkan. Baghyam banyak jangan naik. Yam baina, enggak, jangan naik ya banyak ya. Ya baghyam bainahum. Bagyam bainahum. Hilum bihadza. Hilum bihadza. Tasdid lamnya, tapi hanya ditasdidkan saja, tidak terlalu ditekan ya, jangan terlalu ditahan. Hilum gitu aja. Hilum bihadza. Hilum bihadza. Lijam bihi. Lijam bihi. Lijam bihi. Lijam bihi. Nah, itu ya untuk latihan-latihannya. Nah, sekarang Umi coba yang di baris 3 baris bawah ya. 3 baris bawah setiap peserta. Itu diperhatikan, ini kan masih pendek-pendek ya untuk contoh bacaannya ayatnya. Jadi atur pernapasannya supaya bisa ya di dalam satu kalimatnya ini. Ya. Jadi perhatikan panjang pendeknya. Kemudian ismamul harokatnya diperhatikan untuk pengucapan harokat. Terus hukum iklabnya di mana disempurnakan untuk bacaan iklabnya. Karena ini sudah ada contoh untuk pergantian ayat, maka kaedahnya ketika diwakafkan kan seperti apa ya? Kalau tadi kita baca harokatnya secara sempurna baik di awal maupun di akhirnya. Ya, kalau ini karena sudah memenuhi kaedah ketika diwakafkan, maka ada aturannya ya. Coba dulu, tadi sudah dicontohkan di atas bagaimana pengucapan untuk bacaan iklabnya ya. Silakan 3 baris yang di bawahnya ya, setelah contoh itu. Ya, yang lain boleh di mute dulu. Silakan yang nomor 1 baca. Midevi, silakan. Bismillah. Ini saja. Ya, silakan. Hadza mughtasalum baridun. Ini sudah ada tanda wakafnya. Jadi, karena apa? Kalau tanwin ketika diwakafkan jadi apa dalnya? Ya, barid. Ya, kemudian tadi yang dia ghainnya hati-hati ya. Ghainnya roghah. Dia dialirkan tidak terpisah ya. Jadi ini satu kalimat semuanya. Hadza mughtasalum barid. Enggak. Hadza mughtasalum barid. Hadza mughtasalum barid. Hadza mughtasalum barid. Jangan kepisah ghainnya. Jadi kalau dibacanya terpisah seolah-olah mugh itu sendiri, tasalum sendiri. Padahal itu mughtasalun ya, itu satu kata ya. Mughtasalun. Nah, jadi jangan dipisah.
Hadza satu kata, mughtasalun satu kata, baridun itu satu kata ya. Jadi tidak terpisah mughtasalum mughtasalum. Jadi jangan mughtasalum. Kalau bentuk kata baru ya. Enggak, mughtasalun tetap satu kata. Mughtasalun. Diulang lagi Ustazah. Ya. Hadza mughtasalum barid. Ya. Lanjut. Zalika raj'un ba'id. Bener nggak Ustazah? Dzalika raj'un ba'id. Qalqalahnya kalimat tarik disukun. Zalika raj'un ba'id. K-nya jangan K gitu, jangan jelas-jelas, langsung disambung aja. Dzalika raj'un, lembut aja K-nya K. Dzalika raj'un. Jadi bukan dzalika gitu enggak. Zalika raj'un ba'id. Ya. Kullu nafsim bima kasab. Kasabat Kasab. sih sudah. Oh kasabat. Kullu nafsim bima kasabat. Nah, itu sudah baik. Kasabat ya, jadi jangan naikkan ke kasabat gitu enggak. Tapi karena satu kata kasabat itu ya, diri aja kafnya. Betul itu, sudah ahsan. Ya lanjut. Khabirum bima ta'malun. Soalnya pendek. Cuman tebalkan aja. Khabirum bima ta'malun. Bima. Nah, kalau bima boleh. Kenapa? Sebenarnya kata bima itu kan sambungan antara dua kata bi dengan ma, gitu ya. Nah, kita sambung sama bi dengan ma, itu digabung jadi bima. Namanya matobi'i. Itu boleh diayun di matobi'inya bima ya, bima gitu kan dimanya. Tapi jangan bima gitu enggak ya, karena kenapa? Binya pendek. Ya. Khairum bima Khabirum ya. ta'malun. Khabir ya. Khabirum bima ta'malun. Nah, tapi jangan dinaikkan tanya lagi, jangan bima ta'malun, jangan ma-nya naik. Jajar ya. Ta'malun, nyambung. Khabirum bima ta'malun. Ya, insyaallah. Allahu latifum bi'ibadih. Ya, dihnya di, tapi di. Nah, langsung sukunkan ke ha, baru hanya roghahkan. Terus tebalkan lagi to-nya ya. Latifum bi'ibadih. Allahu latifum bi'ibadih. 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 Ya, Ulang. itu di-nya itu di, langsung bukan di, nggak naik. Naiknya tadi kan ba kan, bi'ibadih. Bi'ibadih. Allahu latifum bi'ibadih. Ya, jangan lupa turun ya. Lanjut. Bikulli syai'im basir. Ya, bikulli syai'im basir. Tipis soroknya. Bikulli
syai. Bikulli syai'im basir. Ya, Hasan, insyaallah. Ya, syukran Umi. Syukron Ustazah. Selanjutnya saya Ustazah. Ya, mohon bimbingannya. Ini nomor 1 apa nomor 2 tadi barusan? Nomor 1 tadi Ustazah. Nomor 2-nya nggak ada? Maaf. Umi Ramlah keluar nih, Umi Ramlah. Oh, maaf. Oh, kepental. Oh, ya udah nggak apa-apa Umi Aryati dulu, nggak apa-apa kepental. Papa lanjut Umi Aryati. Ya. Ya. Ya, silakan yang 3 baris di bawah tadi. Haza mutasalum baridum. Sukunkan dalnya, qalqalahkan. Hadza mutasalum barid. Ya. Zalika raja'um ba'id. Dzalika raj'un ba'id. Zalika raja'um Tebalkan ronya. Roj. Zalika raja'um ba'id. Ya. Kullu nafsim bima kasabat. Kayaknya jangan kasabat. Bima kasabat. Bima kasabat. Ya, ulangi. Kullu nafsim bima kasabat. Ya. Khabirum bima ta'malun. Khabirum bima ta'malun. Allahu latifum. Allahu latifum. A dulu. Allah. Bukan O. Bukan O. Allah gitu ya. Allah. Allahu latifum bi'ibadih. Kepanjangan banyak Umi. Allahu latifum bi'ibadih. Ya. Bikulli syai'im basir. Banyak jangan ikut tebal basir. Biasa Basir. basir. Ya. Bikulli syai'im basir. Ya. Ya. Jazakallah khair Ustazah. Jazakallah khair. Yuk. Tinggi. Umi Weni. Umi Weni. Umi Weni. Udah siap belum? Saya dulu berarti ya Ustazah. Ya. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. Hadza murtasalum salah. Hadza murtasalum barid. Enggak, barid. Idenya Enggak, Hadza murtasalum barid. ya, jangan hadza mughtasalun.
Mughtasalun itu satu kata. Hadza mughtasalun barid. Haza mughtasalum barid. Udah bener belum saja? Ya, sekali lagi coba. Haza mughtasalum barid. Zalika roja'um. Zalika roja'um. Salah. Enggak, zalika itu satu kata. Zalika raja'um ba'id. Zalika roja'um ba'id. Kullu nafsim bima kasabat. Sempurnakan lagi dhamma lamnya. Kullu nafsim Kullu nafsim bima kasabat. masuk di mim. Iklamnya, rubah nun sukunnya jadi mim. Nafsim, ya rapatkan kedua bibirnya. Kullu nafsim bima kasabat. Kullu nafsim bima kasabat. Kasabat. Alhamsta. Kasabat. Dengar ya, hamasnya. Ya, sudah. Tadi sudah baik. Coba lagi sekali lagi. Dari kullun. Kullu nafsim bima kasabat. K-nya itu jangan dilambatin. Kasabat. Berubah aja. Bima kasabat. Ya, ulang. Kullu nafsim bima kasabat. Ya. Khabirum bima ta'malun. Khabirum bima Khabirum bima ta'malun. Khabirum bima ta'malun. Ta'malun. Ya. Khabirum bima ta'malun. Khabirum bima ta'malun. Harumnya jangan Khabirum. Khabirum gitu. Masih jangan jangan dinaikin. Khabirum bima Khabirum bima ta'malun. ya. Allahu latifum bi'ibadih. Allahu latifum bi'ibadih. Allahu latifum bi'ibadih. Kulli syai'in basir. Bikulli syai'im basir. Bikulli syai'in basir. Ya. Jadi kita beres saja. Jazakillah khair. Mirna masuk lagi nggak? Mbak, ini Umi Weni belum baca nih Umi Weni. Sekarang? Iya, Baik. Oh, tadi ini belum baca ya? Belum. Tadi kan masih nomor 1 ya. Kelewat apa gimana? Ya udah sekarang nomor Oh itu iya, Umi Ariati silakan. enggak? Hah? Umi Udah. Ariati ada enggak? Udah kayaknya Umi Ariati tadi ya. udah Ariat. Ya, Umi Weni yang belum ya. Silakan. Dari iya. Had. Dah hadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza mughtasalun basir. Oh, itu
Ya, atas baku ya. haza. Kalau kita baca haza kepanjangan itu 2 harokat aja. Haza, haza. Haza mubtasalun. Zanya 2 harokat. Lagi. Haza mubtasalun baridah. Zalika raja'un Raja'un. Ulangi, bukan raja'un. Roja. Zalika raja'un. Misalnya bukan zalika ujung lidah ada di ujung gigi seri bagian atas. Zalika. Zalika raja'un ba'id. Kullu nafsim bima kasabat. Tasdid lam. Kullu nafsim Kullu nafsim bima kasabat. bima kasabat. Kullu nafsim bima kasabat. Khabirum bima ta'malun. Ta'malun. Khabirum bima ta'malun. Khabirum bima ta'malun. Allahu latifum bima Ulangi. Allahu latifum bi'ibadih. Bi'ibadih. Allahu latifum bi'ibadih. Allahu latifum bi'ibadih. Bikulli syai'in basir. Basir, sir, tebal sad tapi banyak enggak? Bikulli syai'im basir. Bikulli syai'in Syai'im tasdid aja cuma jangan ditahan. Bikulli syai'in basir. basir, sir, sad itu ya. Bukan basir, tapi basir, basir. Bikulli syai'in basir. Ya. Ya, coba kita masih ada waktu. Kembali ke Umi Devi. Silakan Umi Devi, masih nyimak Umi Devi? Masih Ustazah. Silakan jelaskan ahkam tajwidnya yang di baris hadza itu. Satu baris saja. Hadza ha matobi'i za matobi'i mughtasalum domah tanwin bertemu dengan bertemu dengan mim iklab. Mana mim? Tadi sudah benar yang pertama. Astagfirullah. Apa Ustazah? Domah tanwin bertemu dengan ba itu iklab. Apa artinya? Iklab itu apa tadi? Merubah nun sukun bertemu dengan huruf ba. Iya, merubah jadi apa? Merubah menjadi huruf ba ya Ustazah. Mim. Mim. Merubah apa? Merubah apa yang jadi mim? Merubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim. Ya.
Terus Jadi ba, sukun ya. ya Ustazah. Ba itu matobi'i, rid itu mat'arid li sukun ya Ustazah. Bukan. Ro kasroh tebal apa tipis? Kasroh tipis. Panjang apa pendek itu? Barid. Iya. Rinya panjang apa pendek? Pendek ya Ustazah. Ya, pendek. Terus dalnya? Dal Dalnya diwakafkan jadi apa? kol-kolah ya Ustazah. Ya, dal doma tanwin diwakafkan menjadi dal sukun kolkolah. Nah, rinya kan nggak panjang, berarti bukan mad. Ketemu satu huruf yang disukunkan. Apakah dia mad arti sukun? Bukan Ustazah. Bukan, karena rinya bukan mad ya. Kalau Iya. mad arti pun harus mad yang ketemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Sementara ini bukan mad. Maka ridnya pendek apa panjang? Pendek Ustazah. Pendek. Jadi bacanya gimana? Baca. Hadza mughtasalum barid. Masih kepisah itu lainnya lagi. Masih PR nih Ustazah. Apa sukunnya masih belum sempurna. Ya, jangan dipisah ya, dia rawah, dia mengalir. Walaupun dia memang hurufnya tebal, tetapi sifatnya tetap rawah. Ya. Mengalir tapi tidak diputus ya. Bismillah. Diulang ya Ustazah. Mengalir itu memang tidak diputus, bukan tapi. Namanya mengalir itu memang tidak diputus. Mengalir ya. Ya. Multasalum. Salum. Jadi jangan multa. Nah, itu karena bisa jadi penyebabnya salah satunya gini, Umi menekan mim. Mung. Enggak. Mung. Jadi nggak sempurna Biasa ya. aja mung, bukan Mung. 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 Salum. Bismillah. Dicoba lagi Ustazah. Hadza mughtasalum barid. Multasalum. Multasalum. Hadza mughtasalum barid. Multa. 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 Nah, multasalum. Mughtasalum barid. Ya kayak gitu. Jadi jangan naik di mimnya, jangan naik di ta. Ada yang angkat mimnya tuh Ustazah. Iya, kalau dia ngangkat mungkin multa Enggak ke bisa ya. istilahnya. Multa, multa, jangan multa, multa. Belajar aja multasalum. Barid. Diulang lagi Ustazah. Dari Ya. hadza. Ya. Hadza mughtasalum barid. Satu lagi. Zalika raj'um ba'id. Matobi alif. Zalika raj'um itu ada domah tanwin. Domah tanwin bertemu dengan huruf ba. Berubah menjadi iklab. Ba'id itu baru mat arid li sukun ya Ustazah. Yang mana yang materi sukunnya? Aid. Id, iya. Dalnya? Dalnya kolkolah. Ya, ketika disukunkan. Ya. Kolkolah ya Ustazah. Hmm. Baca lagi Ustazah. Boleh. Zalika raj'um ba'id. Nah, ya. Catatan ya, untuk di za, ha itu ya, di ha terakhir di awalan ha, kemudian za itu ya. Yes. Itu memang matobi'i ya. Tapi kalau untuk sebutannya
Kalau di Al-Quran Utsmani, tandanya fathah berdiri itu alif kecil. Jadi ada fathah biasa, kemudian di depannya ada fathah berdiri, itu namanya alif kecil. Nah, kalau yang matobi'i alif itu ada alif sebelumnya fathah. Contoh kayak za, itu kan ada alif sebelumnya fathah. Ha dengan za, apa bedanya? Namanya sama-sama matobi'i, sama. Ya, tapi kalau kita sebutkan matobi itu ada 3 macam, ada matobi alif, alif sebelumnya fathah, matobi ya, ada ya sukun sebelumnya kasroh, matobi waw, ada waw sukun sebelumnya dhammah, ya. Nah itu matobi kalau untuk yang zohir sebenarnya itu yang matobi yang alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh atau dhammah sukun waw sukun sebelumnya dhammah itu namanya matobi zohir, artinya nampak madnya, alifnya sebagai mad nampak, ya sukunnya nampak, waw sukunnya nampak gitu ya. Nah tapi kalau untuk ha ini alifnya tidak tampak, ataupun kalau dia hi kasroh berdiri gitu ya sukunnya tidak tampak. Tapi apakah ini matobi? Iya, ini matobi juga. Tapi matobinya bisa disebut sebagai matobi muqaddar, tidak tampak gitu ya, tidak nyata. Jadi alifnya itu tidak kelihatan gitu ya. Nah, tapi panjangnya sama. Kenapa? Sama-sama matobi. Karena kalau matobi ya panjangnya 2 harakat. Matobi'i muqaddar namanya Ustazah. Ya, kalau misalnya dilihat dari nampak atau tidaknya ya, lihat dari tanda ya. Nah, itu matobi terbagi 3. Ada matobi zohir. Nah, itu yang tadi yang asli ya. Matobi zohir yang ada sebelumnya fathah itu 3 macam, itu matobi zohir. Tapi kalau yang fathah berdiri atau kasroh berdiri atau dhammah terbalik gitu ya, atau bisa disebut di Utsman itu alif kecil, waw kecil, itu matobi muqaddar. Nah, ada juga yang dibaca 2 harakat, tapi dia bukan berupa alif sebelumnya fathah atau fathah berdiri tadi, dia tidak ada tanda. Nah, biasanya ada di ayat muqatta'ah ya, ayat-ayat yang dibaca hurufnya. Contoh Yasin, nah itu ya itu kan dibaca huruf, tidak ada harakat ya, ya kan? Hamim, nah itu hanya juga dibacanya huruf, itu bukan berharokat fathah berdiri gitu, bukan, atau ada alif sebelumnya fathah, bukan, tapi dia merupakan matobi juga. Karena apa? Karena dibaca 2 harokat ya. Selain huruf hamzah, huruf-huruf yang dibaca 2 harokat itu namanya matobi. Nah tapi dia matobinya namanya matobi harfi, jadi matobi huruf ya, harfi, terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah ya, ayat-ayat muqatta'ah, ayat-ayat yang dibaca hurufnya. Itu kayak ha, ya, itu dibaca o, ha, itu dibaca 2 harakat. Tapi dia bukan berupa tanda, bukan berupa tanda yang panjang gitu, enggak. Hurufnya, pengucapan hurufnya dibaca 2 harakat. Tetap matobi'i, namanya matobi'i harfi. Nah, gitu ya. Jadi kalau matobi'i 3 macam, matobi'i alif, matobi'i ya, itu ya berdasarkan jenisnya. Nah, itu memang bagi 3, matobi'i alif, waw dan ya gitu kan. Tapi kalau dilihat dari penulisannya tampak atau tidak madnya gitu ya, itu terbagi 3. Yaitu matobi'i zohir, matobi'i qaddar, matobi'i harfi. Nah, jadi yang namanya matobi'i sama panjangnya 2 harakat, wajib itu. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus ya, matobi'i harus panjangnya 2 harakat. Nah, paham ya? Insya Allah paham Ustazah. Ilmu baru Ustazah. Enggak baru lah, ilmu lama ada ilmu baru. Baru tahu kalau itu Ustazah, apa namanya, ada nama matobi muqaddar juga. Kalau harfi kan mungkin sering dengar. Taunya di bahasa Arab Ustazah, kalau hadza penulisan itu berarti Nah, jadi kecil. kalau kita belajar tentang tajwid matobi, memang cuma 3 macam ya, matobi alif, matobi waw, matobi iya. Tapi seiring dengan itu kita disandingkan dengan mempelajari juga namanya alif kecil, ya kecil, waw kecil di Utsmani. Karena kenapa? Itu panjangnya memang 2 harakat. Nah, panjangnya 2 harakat memang ternyata itu adalah matobi. Walaupun tidak masuk golongan matobi alif gitu, nggak masuk ya. Alif matobi iya gitu tidak masuk, tapi dia merupakan sama-sama matobi gitu. Jadi sebut aja matobi'i sudah.
Sudah baik ya. Ya, menandakan matobi itu panjangnya 2 harakat ya. Baik, Ustazah. Ya, lanjut Umi Aryati, masih nyimak Umi Aryati? Masih Ustazah. Ya, baris ke bawahnya. Silakan ahkam tajwidnya. Baik Ustazah. Kullu nafsim bima kasabat. Kullu itu tasdik dibaca satu apa ya? Ya, dibacanya tetap 1 harakat Umi, Satu tapi harakat. hurufnya ada 2. Lamnya berarti ada lam sukun, ada lam domah ya. Lamnya Sukun 2, ada lam domah ya, baik Ustazah. lamnya tawassut. Jadi ditawasut. Nah, satu sukun, satu dibaca asal nafsim nun tanwin bertemu dengan Bukan ba nun tanwin, bukan nun tanwin. Hurufnya apa itu yang tandanya tanwin? nun sin Ya, sin kasroh tanwin. sin Sin kasroh. kasroh tanwin bertemu dengan ba, maka berubah menjadi mim sukun. Iya. Tanwin ketemu dengan ba. Kalau nyebutin huruf ada hamzahnya, ba. Kalau Umi mau tidak disukunkan hamzah, dia baun. Ya, kalau misalnya disukunkan ba, bukan ba. Kalau ba itu berarti ba fathah, ba. Ya, ini ketemu hurufnya saja, ketemu huruf ba. Jadi mau dia ba kasroh, mau dia ba-nya fathah, mau dia ba-nya dhamma, yang penting hurufnya ba. Ya, apabila nun sukun atau tanwin ketemu huruf ba, harokatnya apa saja, itu udah iklab. Ya, Baik Ustazah. Ya, jadi sin kasrah tanwin bertemu dengan ba, maka dibaca nunnya kasrah tanwin dibaca mim dengan tingkatan kamilah ma ini matobi'i alif sebelumnya fathah kasabat ya enggak ada Ustazah. ya, kasabat tak sukun di akhir menjadi tetap tak sukun ya. Gun ya. Dia tampakkan hamznya saja. Ya. Hmm? Selanjutnya khabirum bima. Khabirum bi itu matobi'i ya sebelumnya kasroh. Rum Ada sebutin dulu. Ya sukun sebelumnya kasroh, jangan sebutin langsung sebelumnya kasroh. Sebelum apa? baik Ustazah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Jadi Jadi matobi'i. kalau tadi Umi bilang kan bi sebelumnya kasroh gitu ya. Kalau bi sebelumnya kasroh harusnya Jadi, ho-nya yang kasroh. baik. Iya, ho-nya yang kasroh kan beda pemahamannya. Jadi bi matobi'i, ya sukun sebelumnya kasroh gitu ya. Ya, khabirun bi ya sukun sebelumnya kasrah. Rum bima ini ikolab di mana nun domatain bertemu dengan ba. Nun, nggak ada huruf nun doma tanwin. Doma tanwin Ya, bertemu huruf apa yang tanda doma tanwinnya huruf ro nun. doma tanwin bertemu Ya, dengan ba, maka dibaca doma tanwinnya dibaca dengan mim. Mim ba mim bima manya matobi'i alif sebelumnya fathah, alif sebelumnya fathah. Ta'malun lu itu matobi'i dhammah. Waw sebelumnya dhammah. Dibaca amat alif bisukun karena diikuti oleh tanda bukan waw sebelumnya doma, Umi. Bukan waw sebelumnya doma. waw Kalau waw sukun sebelumnya doma, mad apa bukan? ya matobi'i
Wow, Ya, matobi wow karena sebelumnya domah. bukan. Matobi'i waw karena ada waw sukun sebelumnya domah. Dibaca dulu waw sukunnya. Karena apa? Kalau wawnya sukun, waw fathah sebelumnya domah, apakah dia merupakan mad? Bukan. Luwa, bacanya luwa, bukan mad. Ya kan? Iya, Ustazah. Iya, Wow. jadi waw sukun Sukun ya. sebelumnya domah. Kalau Dan matobi'inya namanya matobi'i waw. matobi wow yang mana wow sukun sebelumnya domah dan diikuti oleh nun yang diwakafkan nun yang diwakafkan karena nun yang diwasalkan karena wakaf. Balik. Nun yang disukunkan karena wakof. Aduh, terbalik-balik Ustazah. Nun Mad bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Ya, jadi jangan salah paham juga nanti nun bertemu dengan nun. Kalau bukan nun, apakah mad ada sukun? Iya, jadi bukan patokan hurufnya, tapi dia bertemu satu huruf. Hurufnya bisa apa saja yang disukunkan karena wakof. Gitu ya. mad yang sebelumnya Bukan ya, sebelumnya mad yang bertemu satu huruf satu huruf yang disukunkan karena wakof. dari mad yang bertemu satu huruf yang disukunkan karena wakaf gitu Ustazah ya. Namanya mad arid. Arid lisukun. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 atau 4 atau 6 secara konsisten. Ya, tadi saya mau bilang apa ya? Mana tadi ya? Madu, nah. Nah itu, yang tadi iklabnya ya, tambahan ya. Jadi tadi kan ada ro, dhamma, tanwin ketemu dengan ba, hukumnya iklab. Jadi kalau ada tanwin ketemu dengan ba, hukumnya iklab. Gimana cara membacanya? Merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim sukun, disertai dengan gunnah. Ada tambahan, disertai dengan gunnah. Jadi bukan cuma merubah, ya, merubah nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim sukun disertai dengan gunnah yang kamilah, lebih sempurna lagi. Jadi merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun Disertai dengan gunnah. disertai dengan gunnah. Kalau punya gunnahnya apa? Masuknya iklab, gunnahnya kamilah. Dengan tingkatan kamilah ya. Tingkatan. Baik Ustazah, terima kasih atas ilmunya. Saya memang untuk menguraikan ini agak-agak ragu-ragu. Iya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama paham ya, insya Allah. Ya. Baik Ustazah. Diulang lagi Ustazah. Ya, sudah cukup tadi, sudah dijelaskan. Ya. Bacanya kalau mau diulang bacanya khabirum bima. Khabirum bima ta'malun. Ya, insyaallah. Jazakallahu khair Ustazah. Umi Weni, masih nyimak Umi Weni? Saja. Ya, Yang silakan yang bawah, baris paling bawah akan tajwidnya Umi. Allahu latifum biibadihi. Allah. Pendek yang ibadi. Allahu latifum biibadihi. Biibadi sukun. Oh sukun. Biibadihi. Ini kan udah tanda ya. Allahu itu alif lam jalulah dibaca tebal. La-nya itu matobi alif. Kenapa? Umi sebutin dulu coba di depan itu ada huruf alifnya itu. Itu namanya apa itu? Itu kalau di Al-Qur'an, kalau kita mulai Allah itu di kata yang pertama, itu huruf alifnya itu kan tidak ada tanda harokatnya Umi ya. Nah, itu apa namanya? Alif
Yang huruf itu ya, huruf jadi matobi'i. Bukan. Kalau dia di awal, alifnya tidak ada harokatnya. Bagaimana cara pemberian harokatnya? Lihat huruf keduanya. Kalau huruf keduanya adalah lam, maka hamzahnya berharokat fathah. Itu namanya apa? Alif harfi, bukan? Bukan. Di Bukan. awalan. Di awalan. Alif. Kalau dia disambung, itu dianggap tidak ada alifnya. Tapi karena di awal, dia harus dikasih harokat. Lupa alif apa ya namanya? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Jadi alif awalan yang nggak ada nggak ada harokatnya disebut hamzah wasol. Iya. Jadi ketika dia di awalan, dia harus dikasih harokat. Tapi kalau dia di wasol, di tengah-tengah, itu kan nggak dibaca A-nya. Langsung ditasdidkan ke lam, ya kan? Nah, itu. Ya. Hamzah Jadi baca alifnya. Itu namanya hamzah wasol. Ya. Hamzah. Nah, hukumnya hamzah wasol. itu alif yang gimana? Yang dibaca ketika di awal, ketika di wasol dianggap tidak ada. Dibaca di awal dianggap tidak ada. Maka Di wasol. Ketika di wasol dianggap tidak ada. dianggap tidak ada. Ya, ketika di wasol ya, ketika disambung. Misal ta'malunallahu. Misalnya kalau disambung itu kan yang dari atas ya. Ya. Nah, alifnya nggak ada kan? Ta'lamunallah langsung tasdid ke lam kan? Nggak dibaca ta'maluna Allahu gitu enggak. Tapi ta'malunallah gitu ya. Maka alifnya diabaikan kan ketika dia di wasal, tapi ketika dia di awal dia dibaca. Makanya harus diharokati. Coba kalau nggak diharokati bacanya gimana? Allah gitu kan. Tapi dia harus diharokati. Kenapa dia fathah? Karena huruf keduanya lam. Ketika huruf keduanya adalah lam, maka hamzahnya berharokat fathah. Ketika huruf keduanya bukan lam, maka lihat huruf ketiganya. Harokat huruf ketiganya. Kalau harokat huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka hamzahnya menjadi kasroh. Ya, ittabi'u misal. Tapi kalau huruf ketiganya berharokat dhammah, maka hamzahnya diberi harokat dhammah. Uttuhuru, ya. Itu namanya hamzah wasl. Harokat keduanya Allah. Lamnya baru mat tabi'i. Diulang lagi ya. Allahu karena itu alif dibaca awal merupakan hamzah wasol digabung jadi Allah. Kenapa dia dibaca dengan tebal? Lafuz jalalah. Alif lamnya di sini kan ada di lafaz Allah, berarti masuk dalam lafuz jalalah. Nah, dibaca tebal atau tipis? Tadi bilangnya dibaca tebal. Kenapa dia dibaca tebal? Sebelumnya ada harokat fathah. Ya, sebelum lafuz jalalahnya ada huruf berharokat fathah. Betul. Lanjut. Lati itu matobi'iyah sukun sebelumnya kasroh di huruf po. Ya, ya sukun sebelumnya kasroh. Berapa harokat Umi matobi'ih? 2 harokat. Ya, 2 harokat. Lanjut. Ibadi. Ini tanwin ketemu huruf ba dirubah mengubah menjadi huruf mim. Dinamakan iklok. Dibaca iklok. Apa yang dirubah? Yang dirubah apanya, Mi? Yang dirubah itu jadi menjadi mim. Iya, apa yang dirubah menjadi mim? Huruf fa-nya. Fa-domah itu ketemu huruf ba mengubah menjadi mim. Jadi dari pun menjadi latimum. Itu. Fa-nya jadi mim. Apa yang berubah jadi mim? Karena ketemu huruf mim berubah jadi ba. Jadi ketemu huruf mim
berubah jadi ketukar. Jadi apa? Tanwin ketemu huruf ba berubah menjadi mim. Nah, ya, yang berubah jadi mimnya itu apa yang berubahnya? Fa-nya. Hah? Huruf apung. Apa yang berubah? Huruf fa-nya. Hah? Fa. Fa-nya jadi mim. Coba kalau fa-nya jadi mim, bacaannya jadi apa? Apa berubah jadi ba ya? Pum. Oh ya. Pum. Pum bi ibadi. Nah, jadi yang berubah jadi mim apanya? Nun sukun atau tanwinnya, bukan hurufnya, Umi. Jadi yang Dan berubah fun, coba Umi ucapin. Fun, itu terakhirnya nun sukun bukan? terakhirnya nun sukun. Nah, fun itu kan tanwin itu sama aja dengan akhirnya ada nun sukun. Nah, yang dirubah jadi mim sukunnya itu nun sukunnya, bukan huruf fa-nya. Jadi dari fun menjadi fum, n menjadi m, fun jadi fum, ya kan? Bukan merubah fa jadi mim. Kalau fa jadi mim akhirnya jadinya mun. Dari Nun fun sukun. jadi mum gitu pengertiannya ya. Jadi merubah apa, Umi? Ulangi. Nun sukun berubah menjadi huruf mim. Ya, dan fun menjadi fum disertai dengan Disertai dengan doma. dan disertai dengan Gunnah kok doma. nah, Disertai dengan gunnah. Dibaca secara sempurna atau kamilah ya. nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Hukumnya iqlab, artinya merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim sukun disertai dengan gunnah. Diulang lagi ya. Nun sukun ketemu huruf mim berubah menjadi gunnah. Kok gunnah? Hukumnya, Doma. hukumnya dulu. Nun sukun atau tanwin ketemu ba, hukumnya Iqlab. Iqlab. bukan iklob, nggak ada lam fathah lo, nggak ada. Iqlab, lab, iqlab. Kofnya kolkolah kalau mau dibaca kolkolah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Iqlab. Ya, boleh iqlab, boleh iqlab, boleh. Nggak dipasang kolkolah juga ketika bukan membaca Al-Quran nggak apa-apa. Iqlab ya, merubah nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim sukun disertai dengan gunnah. Merubah nun sukun menjadi, aduh lupa ini. Merubah nun sukun, merubah nun sukun, tadi itu merubah nun sukun menjadi Mim sukun. menjadi mim, merubah mim sukun menjadi Mim sukun disertai dengan gunnah. merubah nun sukun menjadi mim sukun disertai dengan gunnah. Bi ba, banya atau bi, dihnya itu kolkolah sugro. Bukan. Kan terakhir huruf H. H itu bukan huruf kolkolah. Oh iya. Itu hak domir. Hak domir namanya ya. Kalau keduanya namanya tak marbutoh. Tapi kalau ini hak domir. Hak domir ketika diwakafkan menjadi Sukun. sukun. Jadi dih. Panjang apa pendek dihnya? Dihnya pendek. Ya, pendek. Bi'ibadih. Ya. Iba, jadi ba-nya atau bi, di-nya ketemu disukunkan dibaca pendek dih gitu ya. Kapan dia hak domirnya itu menjadi panjang? Bila di awal. Di awal nggak ada hak domir di awal. Kalau panjang apabila ada wasol ya. Dibasolkan. Ketika diwasolkan dan diapit oleh dua huruf hidup. Kalaupun diwasolkan, kalau nggak diapit oleh dua huruf hidup. Kalau diwasolkan dihi bi, di ada bi, sebelumnya ada di, sudahnya ada bi. Panjang nggak itu hak domirnya? Panjang. Berapa? 2 harokat.
2 harokat. Kenapa? Dan ha domir diapit oleh 2 huruf hidup. Nah, 2 huruf hidup dan sesudahnya bukan huruf hamzah. Kalau seumpama sesudahnya huruf hamzah, panjangnya tetap 2 atau berapa? Tetap 2 ya. Tetap pendek. 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 Kalau Oke. misalnya hurufnya hamzah, Bukannya tambah panjang kalau hurufnya sesudahnya adalah hamzah. itu diapit 2 huruf hidup itu dibaca panjang. Ya, panjang 2 harokat. Nah, kalau 2 huruf hidupnya bukan hamzah, itu kan dal dengan ba. Tapi kalau ba-nya diganti hamzah kasroh, misal diapit oleh 2 huruf hidup dan sesudahnya huruf hamzah, maka panjangnya jadi berapa? Jadi di pendek ya, nggak ada ininya. Kalau dia Kalau diapit kalau berhenti tadi kan pendek di, atau sebelumnya ada sukun, sesudahnya ada sukun, nah pendek. Kalau ini kalau diapit oleh 2 huruf hidup sebelumnya dan sesudahnya itu bukan huruf hamzah, nggak ada huruf hamzahnya, maka 2 harokat. Tapi kalau seumpama sudahnya adalah huruf hamzah, maka menjadi mad silah masilah kopilah tawilah. Jadi panjangnya berapa mad silah tawilah? 2 harokat. 2 harokat itu yang qasirah. Kosiro 2 harokat. Kalau kawilah kalau kosiro 2 harokat. Kalau kawilah 4 sampai 5 harokat. Sama kayak mad wajib, mad jaiz, mad yang ketemu dengan hamzah, ya kan? Nah, ini juga hak dhamir yang diapit oleh 2 huruf hidup dan sesudahnya adalah huruf hamzah, maka panjangnya 4 atau 5 harokat. Kalau bukan huruf hamzah dibacanya 2 harokat. Kalau diwakafkan hak dhamirnya menjadi sukun. ulang lagi ya. Kalau diwakafkan menjadi sukun, kalau ketemu huruf hamzah itu diapit oleh 2 huruf, setelahnya bukan hamzah itu tadi itu apa? Hurufnya disebutin 2 huruf hidup, kalau 2 hurufnya mati enggak. 2 hurufnya hidup. Harokat. Kawilah, kosiro dibaca 2 harokat. Kalau ketemu hamzah dibaca 2 mat kawilah dibaca 4 sampai 5 harokat. Mad silah tawilah. Mat silah kosiro sama mat silah kawilah. Kalau bingung mad silah kubro dengan mad silah sugro gitu aja. Mat silah kubro dan mat silah sugro. Ya, sugro yang 2 harokat, yang kubro yang 4. 4. Ya, lanjut. Bikulli sayin basir. Ini kulli itu syai Langsung di syai. ini tanwin ketemu huruf mim. Syai. Ya, sukun sebelumnya fathah. Sayin. Sai itu kulin. Harfulin ya. Im basir. Tanwin ketemu huruf mim. Iklob. Ketemu ba nih, hurufnya bukan mim, ba. Tanwin ketemu huruf ba. Iklob. Iklab. Bukan iklob. Iklab. Iklob. Tanwin ketemu huruf ba disebut iklab. Ikolab. Fir itu matobi'i ya sebelumnya kasroh. Matobi'iyya, ya sukun sebelumnya kasroh. Dibaca ya sukun. Matobi'i ya sukun sebelumnya kasroh. Itu saja. Terus matobi'iyya ketemu 1 huruf. Oh iya, matobi'i ketemu 1 huruf yang disukunkan karena wakof disebut mat arif li sukun, dibaca 2, 4 sampai 6 harokat. Ya, secara istiqomah. Ya. Syukran nih. Ya.
masih ini pebaliut ini ya, keterangannya. Itu antara Iya. mat silah, mat kowilo, mat Hak dom, yaitu dari hak domir. Hak domir yang diambil oleh dua huruf hidup yang sesudahnya bukan huruf hamzah namanya mad silah qasiro atau mad silah sugro, panjangnya 2 harokat. Tetapi kalau huruf sesudahnya adalah hamzah maka menjadi mad silah qawilah atau mad silah kubro, panjangnya 4 atau 5 harokat. Jadi ini istilahnya kadang-kadang udah tahu tapi kadang suka lupa gitu, istilahnya rada-rada susah gitu menyebutkannya antara siro dan kawilah. Jadi bukan Iya. iklab ya. Iklab. Iklab. Huruf itu hamzah kasroh, qaf sukun, lam fathah, ba sukun, iqlab. Tapi kalau penyebutan huruf Arab, kalaupun bukan Al-Quran, bukan baca Al-Quran, nggak apa-apa, nggak pakai ilmu tajwid. Jadi iqlab aja, iqlab aja. Tapi jangan iqlab. Nah, walaupun nggak pakai tajwid, kalau lam fathah itu nggak ada lo, adanya la, ya. Iklab. Ya, baik Ustaz ya. Dijakil koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Reni, terakhir. Dihadza lagi. Silakan akam tajwidnya masih nyimak. Saya ya. Kenapa Umi Reni, Umi Devi? Umi Devi. Umi Naya. Umi Naya sama Umi Reni sering ketukar terus karena sama-sama ikra. Umi Reni malam padahal. Iya, sering ketukar sama Umi Naya. Awal ya. Ya, yang hadza. Haza hanya matobi'i, ada alif berdiri, matobi'i dibaca 2 harokat, zanya matobi'i, ada alif sebelumnya fathah dibaca 2 harokat, mutasalum itu ada domah tanwin bertemu dengan huruf ba, menjadi disebut iklab, Bacanya gimana? digunakan, Terus? digunakan. Iya, terus selain digunakan. Katanya kamilah. Kalau cuma digunakan aja kayak itu. Kayak idgham. Itu digunakan aja. Oh, Jadi disertai disertai dengan gunah itu digunakan. Iklab itu artinya apa tadi? Iklab. itu artinya merubah. Nah, Mensukun atau tanwin menjadi mim. iya, disertai dengan Gunah. nah itu kan syaratnya ada 2. Merubah baru dengan gunah, ya kan? Merubah apa? Nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun disertai dengan gunah. Jadi bukan digunahkan saja. Ya. Hadza mutasalum baride banyak matobi'i, ada alif sebelum ri itu kol-kolah. Ri kok kol-kolah. Apa dalnya kol-kolah? Ri-nya tuh kalau ri itu kan berhubungan dengan huruf ro, maka kan kaitannya apa? Tebal atau tipis bacanya, nah gitu, bukan kol-kolah. Apa kasroh ya? Oroknya kasroh. Nah, tebal apa tipis? Tipis. Ya. Terus dalnya ketika wakaf disukunkan, jadi Kol-kolahnya apa ya? Kol-kolah. kol-kolahnya di Kubro. akhir. Ya, kol-kolah kubro. Dan akhir. Lanjut ya. Ya, lanjut. Zanya ada zanya matobi'i karena ada alif dibaca 2 harokat. Alif kecil. Alif kecil. Alif kecil dibaca 2 harokat atau bi'i.
Zalika rojaum. Roja itunya janya kolkolah subro ya, karena berada di tengah. Sukun, jim sukun, qalqalah. Sukun, karena berada di tengah kolkolah subro ya. Ya, Itu umnya. U-nya itu ada domah tanwin bertemu dengan huruf ba disebut iklab. Lanjut ya. ya, iklab terus. Apa itu tadi iklab? Ulangin iklab tadi apa? Merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun disertai gunah. Ahsan. Terus Ya, lanjut. ba'id. Aidnya itu i-nya mat tabi'i awalnya. Bertemu satu huruf yang disukunkan karena wakof menjadi mat arid disukun. Dibaca panjangnya 2, 4, atau 6 secara konsisten. Ya, Masya Allah. Sip. Ahsan. Ya, alhamdulillah cukup ya. Panas ya, lumayan. Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Sudah jelas, tinggal dipelajari lagi ya. Berarti besok udah pindah halaman 10 ya saja. Bisa, itu latihan. Nah, latihan-latihan soalnya yang kayak kemarin. Latihan-latihan kayak di halaman 8 itu materinya akan sudah cukup hari ini. Nah, untuk latihan prakteknya bisa di halaman 10 itu nanti bisa 2 baris boleh nanti ya. Selesai dengan rakam tajwidnya, kita lihat pesertanya. Baik. Besok halaman 10 minggu depan. Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup ya. Alhamdulillah pertemuan kita untuk di pagi ini selesai. Semoga ada ilmu yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi ataupun mencontohkan bacaan. Semoga Allah ridho dan Allah memberikan pengampunan ketika ada kesalahan dalam membaca. Karena insya Allah kita sedang proses belajar. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam proses belajar kita hingga kita benar-benar bisa diberikan kefahaman dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berharap Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tutup pertemuan kita Umi dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan, Ustazah.